Alkisah Ken Arok dan Ken Dedes. Menurut cerita kita para raton yang disusun pada masa Majapahit, Ken Arok adalah anak seorang petani miskin di lembah Sungai Brantas. Setelah lahir, Ken Arok dibuang oleh keluarganya dan ditemukan oleh seorang pencuri yang bernama Lembong. Karena dididik oleh seorang pencuri, maka Ken Arok pun menjadi pencuri. Dia disebut dalam cerita sebagai pencuri yang handal dan sulit ditangkap. Setelah bertemu dengan seorang resi atau pemuka agama yang bernama Empu Loh Gawe, Ken Arok bertaubat dari mencuri dan menjadi pegawai seorang pembesar dari Tumapel yang bernama Tunggul Amat Tung. Setelah Ken Arok melihat kecantikan istri Tunggul Amatung yang bernama Ken Dedes, Ken Arok lalu membunuh Tunggul Amatung dan mengambil alih Tumapel. Konon pembunuhan ini dilakukan dengan keris Sempu Gandring yang melegendaris. Setelah menguasai Tumapel, Ken Arok lalu mencoba merebut kekuasaan di Kediri, kerajaan yang dominan di Pulau Jawa waktu itu. Ken Arok naik tahta setelah mengalahkan kerajaan Kediri, dan kemudian dia mendirikan kerajaan Singasari sebagai penggantinya. Raja terakhir Kediri adalah Raja Kertajaya yang memerintah tahun 1200 hingga 1222. Pada tahun 1222 dia dikalahkan Ken Arok dalam pertempuran Genter. Ken Arok mendirikan kerajaan baru yaitu Kerajaan Singasari dan memulai sebuah dinasti baru yaitu dinasti Rajasa. Ken Arok memerintah dengan gelar Sri Rangga Raja Sabatara Amurwa Bumi. Kerajaan baru ini berpusat di Singasari, sekarang di Kota Malang, sekitar 50 km sebelah timur Kediri. Ken Arok meninggal setelah dibunuh oleh anak tirinya yang bernama Anusapati atau anak dari Ken Dedes dan Tunggul Amatung pada 1227 Masehi.
Demikian kisah singkat Ken Arok dan Ken Dedes. Semoga kisah ini akan tetap terkenang dan menjadi budaya bangsa Indonesia, khususnya tanah Jawa. Dan semoga budaya ini bisa dilestarikan sepanjang masa. Kisah ini diabadikan kembali oleh Heru Pujangga, April tahun 2020.